Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin waktu jalan-jalan ke tengah kota Ambon, beta lihat satu baliho besar di pertigaan menuju ke Karangpanjang. Jadi baliho ini tentang kegiatan rapat koordinasi daerah Karang Taruna Maluku. Kegiatannya pada tanggal 28 Oktober 2025. Dan setelah itu kita coba browsing. Ternyata agenda Rakorda Karang Taruna Maluku ini terkait dengan bagaimana upaya untuk menghidupkan kembali kegiatan Karang Taruna dan kedepannya akan memfasilitasi pertemuan untuk pembentukan pengurus definitif Karang Taruna Provinsi Maluku. Dan kita sangat apresiasi kepada inisiatornya yang sudah bekerja keras untuk mengumpulkan para pengurus Karang Taruna di daerah dan melakukan pertemuan. Jadi menariknya begini teman-teman, pada tanggal yang sama di tanggal 28 Oktober itu kita juga pernah membahas tentang Karang Taruna pada kegiatan dialog interaktif mengenai moderasi beragama yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN AM Sangaji Ambon dengan tema membangun jembatan antar agama dari toleransi ke kerjasama. Di dalam kegiatan itu kita mengusulkan supaya ke depan itu kegiatan toleransi antar umat beragama itu harus dilembagakan, salah satunya FKUB di tingkat kelurahan desa. Kemudian bukan hanya itu, supaya bisa mengakomodir semua pemuda yang ada di kabupaten, yang ada di tingkat desa ataupun kelurahan, bisa dihidupkan kembali Karang Taruna, gitu. Menariknya begini, Karang Taruna ini bukan hal baru yang memang kita coba singgung, gitu. Karena sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, waktu kita masih menjadi ketua RW 02 di Sanania, yang lokasinya ada di Nani Atas, beta sempat terlibat dalam diskusi dengan beberapa pemuda supaya mengaktifkan kembali Karang Taruna di Desa Nania. Setelah diskusi itu kemudian kita coba usulkan beberapa nama pemuda untuk nantinya direkomendasikan di desa supaya dibentuk Karang Taruna Desa Nania. Hanya ternyata mungkin ada kesibukan di pemuda yang mana akhirnya itu seng jalan gitu. Tapi intinya begini, kira-kira sekitar tanggal 24 Agustus 2025 itu kan sudah dikukuhkan Ketua Umum Karang Taruna Nasional untuk periode 2025 sampai 2030. Kemudian dengan adanya kegiatan tanggal 28 Oktober kemarin, Rakorda Karang Taruna Maluku, kita menyambut gembira dengan adanya kegiatan ini supaya ke depan bisa jadi Karang Taruna di tingkat provinsi, kabupaten, kota ataupun di tingkat yang paling terdepan yaitu kelurahan desa itu bisa dibentuk kembali. Karena begini, Karang Taruna ini kan mitra strategisnya pemerintah dan keberadaannya diakui. Salah satunya lewat Undang-Undang Desa dan juga Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga masyarakatan desa dan lembaga adat desa, di mana dengan jelas di situ bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu ada RT RW, kemudian ada pengurus tim penggerak PKK, kemudian ada Kader Posyandu, setelah itu ada Karang Taruna dan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Karang Taruna ini organisasi sosial kemasyarakatan yang memang berfungsi untuk membina generasi muda di tingkat desa ataupun kelurahan. Kegiatannya macam-macam terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Eh, dan beta pikir ke depan memang harus ada Karang Taruna yang dibentuk di tingkat desa ataupun kelurahan supaya eksistensinya itu bisa mengcover pembinaan dan juga pemberdayaan generasi muda gitu ya, baik nanti di meningkatkan kemampuan generasi muda, kemudian memberikan pelatihan, kemudian dalam kegiatan olahraga dan seni ataupun minat bakat yang lain. Kemudian yang sengkala penting bahwa kegiatan di Karang Taruna untuk mencegah kegiatan-kegiatan kerawanan sosial gitu ya, dan itu penting. Jadi mudah-mudahan ke depan Karang Taruna ini bisa dihidupkan kembali, digaungkan kembali kegiatannya, eksistensinya itu bermanfaat untuk generasi muda. Oke, sukses untuk Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.